Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 20, hari ini kita akan masuk ke bilangan 21 dari ayat 1 sampai 3 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang peperangan dekat Horma. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 21 ayat 1 sampai 3. Peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Nah guys, setelah masa duka karena kematian Harun dan 30 hari berkabung, life must go on. Karena itu bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanan dari Gunung Hor. Mereka berjalan memutar, mengelilingi tanah Edom, lewat rute tandus yang disebut jalan orang-orang Atarim. Capek, haus, sedih, tapi mereka harus tetap maju. Namun, kabar perjalanan itu terdengar oleh Raja Arad, penguasa orang Kanaan di bagian selatan tanah Negeb. Dengan cepat, ia melancarkan serangan terhadap Israel dan bahkan berhasil menawan beberapa orang dari mereka. Bayangin deh, di tengah perjalanan panjang dan duka yang belum pulih, tiba-tiba mereka diserang dan kehilangan rekan-rekan mereka. Secara manusiawi, mereka bisa aja panik, marah, bahkan menyalahkan Tuhan seperti yang dulu-dulu kerap mereka lakukan. Tapi kali ini, mereka berbeda, udah bertumbuh guys. Mereka bernazar kepada Tuhan, sebuah komitmen iman. "Jika engkau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Doa ini menjadi tanda bahwa Israel mulai belajar. Kemenangan sejati didapat dengan cara penyerahan diri pada Tuhan. Tuhan mendengar guys. Ia menjawab, ia memberi kemenangan total. Tempat yang dulu bernama Horma yang pernah menjadi lokasi kekalahan memalukan mereka di masa lalu, kini berubah menjadi tanda kemenangan. Dari tempat aib menjadi tempat anugerah. Dari tempat kutuk menjadi tempat berkat. Tuhan membalikan cerita. Di titik ini, Israel belajar satu hal besar. Tanpa Tuhan, mereka kalah. Tapi bersama Tuhan, bahkan luka lama bisa dipulihkan. Kemenangan di Horma adalah bayangan dari kemenangan yang lebih besar di salib. Di Horma, Israel berseru, dan Tuhan turun tangan. Di Golgota, Kristus sendiri turun tangan untuk kita, bukan melawan orang Kanaan, tapi melawan dosa dan maut. Yesus adalah pemimpin sejati Israel yang tidak hanya memimpin peperangan jasmani, tetapi menaklukkan musuh yang paling menakutkan, yakni dosa yang memperbudak manusia. Ketika Israel bernazar dan Tuhan mendengar, itu mengingatkan kita bahwa di kayu salib, Yesus juga bernazar. "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dan karena ketaatannya, kita yang dulu tawanan dosa, kini dimerdekakan dan telah menjadi milik Kristus penebus kita. Horma lama adalah lambang kehancuran. Horma baru di dalam Kristus adalah lambang penebusan. Kekalahan berubah menjadi kemenangan karena Kristus hadir di tengah medan perang hidup kita. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah guys, hidup pada banyak titiknya memang terasa seperti perjalanan panjang di padang gurun. Melelahkan, panas, membingungkan arah. Ada masa ketika kita merasa diserang dari segala sisi. Tekanan keluarga yang berat, pekerjaan dengan tuntutan silih berganti, luka masa lalu yang belum sembuh, atau pergumulan iman yang terasa nggak ada ujungnya. Kita bertanya, "Tuhan, apakah Dikau masih di sana?" Namun seolah Tuhan diam. Dan di tengah diam itu, kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan sendiri, bereaksi cepat, mengambil alih kendali, atau bahkan berjuang tanpa berdoa. Tetapi kisah Israel di Horma mengajarkan sesuatu yang indah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Mereka tidak merespons ancaman dengan keluhan, tetapi dengan doa. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, tetapi datang kepadanya dengan nazar dan penyerahan. Mereka akhirnya tahu, hanya Tuhan yang dapat memberi kemenangan. Di tempat di mana dulu mereka kalah karena ketidaktaatan, kini mereka mengalami kemenangan karena ketaatan. Horma yang dulu menjadi simbol aib, kini menjadi tanda anugerah. Kisah ini seperti cermin bagi kita. Mungkin kamu juga punya horma dalam hidupmu, tempat di mana kamu pernah gagal, jatuh, atau menyerah. Bisa jadi itu area dosa yang terus berulang, relasi yang pernah hancur, atau mimpi yang kandas di tengah jalan. Namun, Tuhan sanggup membalikan cerita itu. Tempat luka bisa menjadi tempat mujizat ketika kita kembali berserah kepadanya. Jadi, ketika hari ini kamu merasa diserang oleh situasi, rasa takut, atau kekecewaan, berhentilah sejenak. Jangan melawan dengan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Tuhan yang sama, yang pernah mengubah kekalahan Israel menjadi kemenangan. Dia sanggup memulihkan hormamu dan menjadikannya monumen kasih karunia yang baru. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang karakter Allah melalui kemenangan di Horma? Lalu yang kedua, apakah perbedaan respons bangsa Israel kali ini dibanding waktu mereka kalah di tempat yang sama? Lalu yang ketiga, adakah Horma dalam hidupmu, area di mana kamu pernah gagal, tapi Tuhan mau ubah jadi kemenangan? Dan yang keempat, dalam hal apa kamu perlu belajar untuk lebih dulu datang kepada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri. Atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengar ketika kami berseru. Ajar aku untuk datang padamu saat hidupku banyak keluhan, tapi dengan iman yang percaya bahwa Engkaulah sumber kemenangan. Pulihkan setiap horma dalam hidupku. Ubah kekalahanku menjadi kesaksian tentang kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Pemenang sejati, aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.